Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi pengantar Matematika 2. Ini materi pertama dari mata kuliah Matematika 2 di UPN Veteran Jakarta ya. Kita akan bahas nanti apa aja materi yang akan diajarkan di Matematika 2 ini, lalu apa aja isinya, dan lain sebagainya ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya itu Syifaul Janan, MSC. Biasa dipanggil Faul. Jadi kalian kalau ketemu saya nanti panggil aja Pak Faul gitu ya. Nggak usah Pak Syifaul, tapi Pak Faul aja. Saya dari Jawa Timur di Probolinggo, lulusan dari Universitas Airlangga di Surabaya dan Universitas Gadjah Mada di Jogja. Kita langsung masuk ke materinya. Nah, apa aja sih yang dipelajari di Matematika 2 itu? Yang pertama, itu yang akan kita pelajari adalah fungsi transenden ya. Ada yang tahu nggak apa itu fungsi transenden? Yaitu fungsi yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi dari operasi aljabar atau fungsi yang tidak memenuhi persamaan polinomial ya, yaitu fungsi transenden. Yang kedua itu ada teknik pengintegralan. Ini sama dengan yang diajarkan di kalkulus 1 atau matematika 1 kemarin, tapi di sini kita akan lebih banyak berkaitan dengan trigonometri ya. Yang ketiga itu persamaan diferensial orde 1 atau orde pertama. Yang keempat itu barisan dan deret tak hingga. Lalu yang terakhir itu persamaan parametrik dan koordinat polar. Nah, materi 1, 2, 3 ini adalah materi kita sampai UTS. Sedangkan 4 dan 5 ini materi untuk UAS, ujian akhir semester ya. Nah, pertama coba kita bahas dulu terkait dengan fungsi transenden. Fungsi transenden ini fungsi yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi dari operasi aljabar atau yang tidak memenuhi persamaan polinomial. Contohnya apa? Nah, fungsi transenden yang akan kita bahas nanti itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi logaritma. Ini bukan fungsi logaritma biasa, tapi fungsi logaritma natural ya. Yang kedua itu ada fungsi eksponensial. Yang ketiga itu ada fungsi trigonometri, tapi yang dibahas adalah fungsi inverse-nya. Inverse dari trigonometri. Lalu ada fungsi hiperbolik ya, fungsi hiperbolik. Nah, coba kita bahas yang pertama, yaitu fungsi logaritma natural. Dalam matematika di SMA, kita sudah tentu mengenal yang namanya logaritma ya. Logaritma itu kan merupakan inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen. Kalau kita punya misalkan nih A log B sama dengan C, itu kan kalau kita nyatakan dalam bentuk eksponen, maka akan menjadi A pangkat C itu sama dengan B ya. Kalau kita punya suatu bentuk A logaritma B sama dengan C, maka bisa kita nyatakan dalam suatu bentuk eksponen atau kepangkatan, yaitu A pangkat C sama dengan B ya. A pangkat C sama dengan B. Kalau kita punya misalkan 2 log 8, itu sama dengan berapa? Tentu sama dengan 3. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, dari bentuk umum ini, A log B sama dengan C, dalam logaritma, A itu merupakan basis. A itu basis logaritma yang punya nilai atau punya syarat A itu lebih dari 0 dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 ya. A-nya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Lalu B ini disebut sebagai numerus B atau nilai yang mau dicari logaritmanya. B ini juga punya syarat yaitu lebih dari 0. Nah, pada suatu logaritma itu punya basis berapa?
logaritma itu umumnya punya basis 10 ya. Misalkan nih, logaritma 10 itu berapa? Sama dengan 1 kan? Logaritma 100 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 ya. Kenapa? Karena di sini ada 10, tetapi tidak kita tuliskan ya. Karena ini merupakan basis umum dari suatu logaritma. Atau kalau kita punya bentuk yang lain nih, misalkan nih, saya sekalian mengetes pemahaman kalian ya mengenai logaritma. Misalkan ada 2 log setengah, itu berapa hasilnya? 2 logaritma setengah, ini kan bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 log setengah, ini kan sama aja dengan 2 pangkat negatif 1. Berarti ini sama aja dengan negatif 1 ya. Atau kalau kita balik, misalkan kita punya setengah log 2. Ini berapa? Nah, setengah ini kita balik juga nih menjadi 2 pangkat negatif 1. Logaritma 2. Maka hasilnya adalah ya sama, negatif 1 ya. Kalau misalkan nih ada 81 logaritma 3. Ini berapa? Nah, 81 ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu 3 pangkat 4 logaritma 3 ya. Ini kan 3 pangkat 1, berarti hasilnya adalah 1 dibagi dengan 4. 1 dibagi dengan 4 atau seperempat ya. Nah, pada pembahasan kita kali ini, yang akan kita bahas itu bukan logaritma biasa, tetapi logaritma natural yang menggunakan simbol ln atau len ya. Len. Jadi fungsinya itu fx itu sama dengan len x. Len x ini punya basis itu berupa bilangan Euler ya. Basis bilangan Euler yang biasa kita simbolkan dengan huruf E. Yang punya nilai itu 2,718 dan seterusnya ya. Yang berbentuk bilangan irasional. Nah, karena nanti arahnya akan kita hubungkan dengan integral, berapakah integral dari ln x dx? Berapakah integral dari ln x dx? Nah, dalam mencari integral ln x dx ini, kita menggunakan integral parsial ya. Kita menggunakan bantuan dari integral parsial. Yang rumusnya adalah integral v du itu sama dengan uv dikurangi integral, salah. Ini integral udv. Integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Jadi ln X ini sebagai U-nya, dx ini sebagai dv-nya ya. Jadi kita misalkan di sini U itu sama dengan ln X dan dv-nya itu sama dengan dx. Nah, karena U sama dengan ln X, maka turunannya yaitu du sama dengan 1 per X dx ya. Turunan dari ln X itu kan 1 per X. Lalu yang di sini kita integralkan kedua ruas sehingga menjadi V sama dengan dx. Nah, dari informasi ini kita langsung masukin aja ke dalam rumus ini. Integral ln X dx sama dengan U dikali V. U-nya adalah ln X. V-nya adalah, ini X ya, bukan dx. Ini X. Berarti ln X dikali dengan X ya. Ln X dikali dengan X. Dikurangi dengan integral V du. Berarti kan integral X dikali du. Du-nya adalah 1 per X dx. 1 per X dx. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ln X dikali X. Ini kita ubah aja posisinya. X kita letakkan di barisan depan ya. Sehingga menjadi X ln X dikurangi integral X dikali per X itu 1, integral dx. Sehingga ini menjadi X ln X dikurangi integral X dx itu sama dengan X ditambah C ya. Sebagian buku juga apa namanya menuliskan ln X itu ada tanda mutlaknya, ada nilai mutlaknya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita dapatkan integral dari ln X dx itu sama dengan X ln mutlak X min X ditambah C. Atau X ln X min X ditambah C ya. Ini integral untuk logaritma natural ya.
Nah, selanjutnya coba kita bahas terkait dengan fungsi eksponensial. Yang kedua ya, dari fungsi transenden. Fungsi eksponensial. Nah, dalam suatu fungsi eksponensial, itu ada dua rumus umum yang paling penting yang sering digunakan dalam fungsi eksponen. Rumus yang pertama, eksponen ya. Yang pertama itu adalah integral E pangkat X itu sama dengan E pangkat X plus C. Yang kedua adalah integral A pangkat X itu sama dengan A pangkat X dibagi ln A ditambah C. Ini merupakan dua rumus yang paling utama dari suatu integral fungsi eksponen ya. Kalau yang paling atas ini kan E jelas, E ini merupakan bilangan Euler yang kita kenakan turunan ataupun integral itu nilainya tetap ya, tidak berubah. Jadi turunan dari E pangkat X ya tetap E pangkat X, atau integral dari E pangkat X ya tetap E pangkat X ditambah C ya. Yang kedua adalah integral dari A pangkat X. A ini bisa kita simbolkan sebagai suatu konstanta ya. Bisa 2, bisa 3, 2,5 dan seterusnya. Jadi integral dari A pangkat X, ini ada dx-nya ya, sorry. Dx, ini juga ada dx. Itu sama dengan A pangkat X dibagi ln A ditambah C ya. Gimana cara membuktikan yang kedua ini? Cara membuktikan yang kedua ini kita gunakan integral parsial ya. Yang rumusnya adalah integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Jadi, A pangkat X ini sebagai U-nya, dx-nya ini sebagai dv-nya ya. Berarti kan U itu sama dengan A pangkat X, dv-nya itu sama dengan dx. Lalu selanjutnya kita mencari turunan dari ini. Berapa nih du per dx-nya? Ada yang tahu nggak? Nah, perhatikan ya. Ini kan fungsinya itu berupa A pangkat X. A pangkat X. Variabelnya itu ada di bagian pangkat. Kalau turunan yang kita kenal, kan biasanya berbentuk X pangkat A ya. X pangkat A. Maka turunannya itu jelas adalah A, X, A min 1 ya. Ini turunan untuk suatu perpangkatan X pangkat A ya. A-nya adalah suatu konstanta, yaitu turunannya adalah A dikali X pangkat A min 1. Bagaimana kalau ini dibalik? Yaitu A pangkat X. Jadi yang awalnya pangkatnya A, sekarang itu menjadi basis A-nya. Lalu basis X ini malah menjadi pangkat sekarang. Nah, gimana cara mencari turunannya? Turunan dari A pangkat X. Nah, ini kita menggunakan bantuan logaritma natural. Coba kita hitung. Jadi kalau kita punya ya sebuah fungsi fx sama dengan A pangkat X. Gimana cara mencari turunannya? Maka kita misalkan dulu fx ini dengan Y. Berarti Y itu sama dengan A pangkat X. Langkah selanjutnya adalah kita gunakan logaritma natural pada kedua ruasnya. Yaitu ln Y sama dengan ln A pangkat X. Selanjutnya, ini menggunakan sifat dari logaritma natural, maka X-nya ini bisa pindah ke depan ya. Yang kiri tetap ln Y sama dengan ini X dikali ln A. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita turunkan kedua ruas itu terhadap X. Jadi D per dx dari ln Y sama dengan D per dx dari X ln A. Ya. Nah, berapa turunan L ln Y terhadap X? Turunan ln Y terhadap X berapa? Kalau ln X itu kan turunannya jelas 1/X ya. Ya enggak? Kalau kita punya nih misalkan ln X. Maka turunannya apa? Kan 1/X dikali X aksen yaitu 1 sama dengan 1/X. Kalau turunannya adalah, kalau fungsinya ln Y diturunkan terhadap X berarti kan turunannya adalah 1 Y dikali dengan turunan dari Y, yaitu apa? Y aksen ya. Maka jadinya adalah Y aksen dibagi dengan Y, gitu ya. Maka jadinya adalah Y aksen dibagi dengan Y. Nah, yang kanan nih gimana? Yang kanan jangan bingung. Ln A ini adalah suatu konstanta.
Kalau konstanta dikalikan dengan X, diturunkan terhadap X, maka turunannya adalah ya konstanta itu sendiri. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Kalau kita punya misalkan fungsi 2X, turunannya berapa? Ya 2. Kalau kita punya fungsi 4X, turunannya berapa? Ya 4. Nah, sama dengan ini. Ini kan fungsi kan kalau kita balik ya susunannya. Itu kan sama aja dengan ln A dikali X. Turunannya berapa? Ya ln A. Kenapa? Karena ln A ini adalah suatu konstanta. Sama dengan 2 atau 4. Jadi jelas turunan dari X ln A ini adalah ln A ya. Sehingga Y aksen itu sama dengan Y dikali ln A. Y-nya berapa tadi? Y-nya adalah A pangkat X. Jadi turunannya adalah A pangkat X dikali ln A. Turunan dari Y aksen tadi. Ini nanti kita masukin ke dalam persamaan yang di sini ya. Jadi turunannya adalah apa tadi? A pangkat X ln A. Sehingga di sini V-nya itu sama dengan X. Nah, bisa kita gunakan rumus integral parsial ya, yaitu integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V dU. Sehingga rumusnya adalah integral AX dx itu sama dengan UV, U-nya berapa? U-nya adalah A pangkat X, V-nya adalah X. A pangkat X dikali X dikurangi integral V du. V-nya adalah X, du-nya adalah ini A pangkat X ln A dikali dengan ini ya, dx. Nah, selanjutnya, perhatikan, ini kita tuliskan A pangkat X dikali X dikurangi. Ln A ini kan suatu konstanta, kita letakkan di posisi depan. Ln A dikali integral dengan ini ya, yaitu A pangkat X dikali X dx. Nah, bentuk ini itu kita gunakan lagi rumus integral parsial ya. Jadi ternyata dalam menentukan rumus integral A pangkat X dx ini, kita menggunakan 2 kali rumus integral parsial. 2 kali ya. Nah, ini kalau kita hitung agak cukup panjang caranya. Nanti akan kita peroleh hasilnya itu adalah A pangkat X dibagi ln A ditambah C ya. Kira-kira begitu pembahasannya. Ya. Lalu fungsi berikutnya itu ada yang namanya fungsi apa tadi? Fungsi hiperbolik ya. Fungsi hiperbolik. Oke. Apa itu fungsi hiperbolik? Nah, fungsi hiperbolik itu merupakan kombinasi dari fungsi-fungsi eksponensial. Ada fungsi yang pertama yaitu sinus hiperbolik ya. Yang biasa kita definisikan dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi dengan 2. Ini merupakan definisi untuk fungsi sinus hiperbolik. Lalu selain itu ada fungsi cosinus. Cosinus ya, cosinus hiperbolik. Yang definisinya itu adalah E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2. Lalu ada fungsi tangen ya, tangen hiperbolik, yaitu E pangkat X min E min X dibagi E pangkat X plus E pangkat min X ya. Nah, perhatikan ya, yang pertama itu fungsi sinus hiperbolik. Fungsinya itu kombinasi dari fungsi-fungsi eksponensial, E pangkat X min E pangkat min X dibagi dengan 2. Tahu nggak berapa turunan dari fungsi sinus H hiperbolik ini? Turunannya itu adalah sama dengan cosinus hiperbolik. Begitu juga dengan integralnya, yaitu hasilnya adalah cosinus hiperbolik. Gimana dengan yang cosinus hiperbolik ini? Nah, fungsi yang kedua ini, cosinus hiperbolik, itu turunannya sama dengan sinus hiperbolik. Begitu juga dengan integralnya ya. Integralnya itu juga sama dengan sinus hiperbolik ya. Kira-kira begitu ya pembahasan untuk pengantar dari mata kuliah Matematika 2 UPN Veteran Jakarta. Semoga bisa dipahami mengenai materi pengantar dari saya pada sesi kali ini ya.
Jadi sekian dari saya, terima kasih. Silakan bagi yang mau bertanya bisa berkomentar di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.